Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya, rekan Pundi? Kembali di channel Pundi, Pegiat Pendidikan Indonesia. Kita akan bincang tentang human rights, isu yang baru diangkat oleh Pegiat Pendidikan Indonesia atau Pundi ya. Telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah tidak asing lagi tentunya di jagat kondisi sosial, budaya dan lain-lain di Indonesia dan bahkan di mancanegara, karena isu human rights itu kan menjadi sorotan setiap insan dimanapun begitu ya. Kita kembali ngopi teman-teman semuanya, alias ngobrol bersama Pundi ya. Saya mungkin perlu menyapa dengan hangat dan ringan begitu ya kepada tamu kita atau narasumber kita yang akan membincang tentang human rights. Tadi sudah menyebut nama, beliau adalah Bang Amiruddin begitu ya, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apa kabar Bang Amir? Alhamdulillah. Sehat, baik, Mas Iman. Wah, mantap. Walaupun di tengah-tengah mengurus gitu ya permasalahan human rights, Bang Amir tetap harus membawakan diri dengan senyum ya Bang ya. Kemudian membawakan dengan penuh kesegaran, tidak dengan tegang begitu ya. Dan memang channel Pundi tajam dan mencerahkan ini tidak membawa justru menggalaukan begitu teman-teman, rekan-rekan Pundi sekalian. Baik, Bang Amir, aktivitas sekarang apa ini yang sedang kenceng untuk dieksekusi, dilaksanakan? Hari ini aktivitas di Komnas HAM sangat banyak, tapi yang sedang mendapat perhatian banyak orang, pertama tentu persoalan di Papua. Oke. Wah, ini luar biasa persoalannya. Yang lain itu sengketa lahan ya, atau konflik tanah. Ini nih paling banyak, menguras energi paling ya. Banyak. Oke. Ya, tadi menyebut dua isu begitu ya di Papua yang paling disoroti begitu ya oleh publik maupun yang paling, mohon maaf sekali, merepotkan gitu ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia begitu. Bukan merepotkan. Oke. Tapi itu kan memang tugas yang diberikan oleh undang-undang dari Komnas HAM. Jadi kita kerjakan dengan sebaiknya dan sebisanya sesuai koridor kewenangan yang ada. Nah, di Papua ini kan sebenarnya ini mesti menjadi perhatian kita bersama sebagai anak bangsa. Jangan sampai saudara kita di Papua merasa sendirian dalam menghadapi persoalan ini. Persoalan Papua ini, di Papua ini mesti menjadi persoalan kita bangsa. Nah, yang belakangan tentu jadi perhatian concern kita bersama, jatuhnya korban nyawa orang setiap saat. Nah, korban ini kalau kita perhatikan, siapa saja bisa jadi korban. Orang biasa, orang Papua asli, quote and quote disebut pendatang juga, aparat keamanan juga, siapa aja juga. Makanya saya selalu katakan kalau bicara Papua, posisi berdiri kita pertama adalah kita harus mencegah jatuhnya korban bertambah. Korban sudah cukup banyak, mari kita buka ruang untuk berbicara. Bahasa akhirnya dialog gitu ya. Nah, saya katakan, mari kita bicara sama-sama. Lebih baik mulut yang bicara ketimbang alat yang lain, apalagi senjata. Nah, itu sekarang kita coba tangani gitu. Iya, luar biasa ya. Ya, selalu dinamis begitu ya, saudara-saudara kita yang berada di Papua dengan dinamika lah yang dihadapi. Berarti tadi cenderung tentunya lebih cocok begitu Bang ya, daripada alat yang menjadi jalan solusi, lebih efektif lah boleh dibilang itu cara-cara kemanusiaan, dialog begitu kan. Kalau diurai benang kusutnya ini kan ya, dinamika di saudara kita di Papua ini, yang paling akar aja deh ya, menurut Bang Amir tuh persoalan apa itu Bang? Kok tidak, mohon maaf ya, namanya hidup memang tidak kunjung tuntas begitu, tapi masa nggak tuntas-tuntas, kira-kira begitu ya. Nah itu dia, setelah saya merenungkan, saya lama tugas di Papua. Kalau total jenderal saya
bergelut dengan persoalan Papua itu mungkin 25 tahun. Oke. Tapi saya refleksikan belakang apa masalahnya sih? Saya rasa masalah pokoknya itu tadi rasa saling berempati sesama anak bangsa. Nah, mungkin saudara kita Papua merasa belum diperhatikan, terlalu nyaman. Nah, kita yang di luar Papua juga mungkin punya masalah sendiri juga, abai dengan itu. Makanya tadi saya katakan, mari kita selesaikan sebagai sesama anak bangsa nih. Platform kita kan di situ. Sehingga ke depan kita buat jalan itu. Nah, makanya saya selalu katakan ya, karena situ ya problemnya ya politik. Politik itu bukan kekuasaan, ruwet. Politik itu kan soal rasa. Kalau orang merasa diperlakukan tidak baik, tentu dia akan bereaksi. Makanya itu yang mesti kita benahi ke depan. Ini baru mendengar di sini ya, channel Pundi semuanya. Politik itu rasa. Saya yakin dimanapun tidak akan mendengar nih, politik itu rasa. Nah, tadi ada yang kedua nih, isu pertanahan gitu ya. Apakah itu juga ada politiknya atau ekonomi yang lebih dominan begitu? Nah, saya sudah 4 tahun di Komnas HAM. Waktu saya masuk pertama di Komnas HAM, kita periksa semua dokumen yang diadukan ya. Ternyata memang persoalan konflik pertanahan ini konstan dia dari dulu ke sekarang. Nah, tentu ini merefleksikan dua hal menurut saya. Pertama, merefleksikan bagaimana administrasi pertanahan itu dalam waktu yang panjang kurang terurus. Sehingga orang menjadi nggak nyaman memiliki tanahnya. Kenapa? Karena tiba-tiba tanahnya bisa beralih jadi kebun, kebun sawit, atau beralih jadi tambang. Padahal dia di situ sejak bumi terkembang, dia udah di Sindu gitu kan, ratusan tahun di situ, suku-suku asli itu. Nah, yang kedua, merefleksikan juga persoalan, ya saya mau katakan ya sosial ekonomi. Karena sebagian besar masyarakat kita itu kan sangat bergantung kepada penghasilan tanah itu. Begitu tanah itu berubah kepemilikannya, kan dia merasa, lah masa depan saya mau bagaimana ini? Terancam. Nah, inilah yang menimbulkan persoalan-persoalan. Sementara cara berkomunikasi dan hasil berkomunikasinya dari yang memiliki proyek perubahan fungsi lahan nggak menyentuh persoalan pokok yang tadi itu. Rasa juga apa? Ternyata. Nah, ini kan persoalan kita bernegara ini kan soal rasa. Good. Ini kan soal rasa. Apakah tiap-tiap warga negara itu dalam konteks hak asasi manusia juga sama? Apakah tiap-tiap negara itu diperlakukan secara terhormat tidak? Ya kan? Kalau bahasa kerennya orang sekolahan, ya kan, respect tidak. Nah, karena kalau tidak ada respect, sisi kemanusiaannya yang lain hilang ya. Tidak ada. Disitulah. Nah, Mas Iman kan tahu bangsa kita ini yang dengan peradabannya seperti ini, semua kan mengukur sesuatu dengan itu, dengan rasa tadi itu. Kalau kata bahasa Jawa, diwongke atau tidak. Nah, kan gitu isinya itu intinya kan? Rekan Pundi sekalian yang menyimak channel Pundi. Dua hal ya, isu yang sedang kenceng begitu ya untuk ditangani. Dan luar biasa ya, 25 tahun di menghadapi permasalahan di Papua begitu ya. Nah, kita geser ke yang lain nih Bang. Kondisi supremasi atau penegakan hak asasi manusia di Indonesia nih seperti apa ini Bang? Nah ini menarik untuk pertanyaannya. Baru kali ini juga saya ditanya. Jadi begini, kalau tanya pertanyaan seperti itu, jawabnya tentu perbandingan. Nah, kalau kita bandingkan dengan masa saya mahasiswa dengan masa hari ini tentu jauh lebih baik. Saya mahasiswa itu tahun 80-an. Tahun 80. Awal 90. Jogja ya Bang ya? Saya di Depok di UI. Ya. Main-mainnya di Jogja dulu. Teman-teman saya banyak di UGM dulu. Nah, kalau itu bandingannya, sekarang jauh lebih baik. Tapi ada juga orang membandingkan tahun ini sama tahun kemarin. Nah, inilah soalnya. Jadi panjang penjelasannya. Tapi saya ingin sampaikan begini. Sebagai orang yang pernah, ya mungkin perannya kecil saja dulu, tapi mencita-citakan nama demokrasi, hak asasi manusia, mendapat tempat yang terhormat, tiap-tiap warga negara itu, respect kekuasaan itu berjalan dengan norma hak asasi manusia dan keadilan. Tentu saya ingin menyampaikan kondisi hari ini agak baik, tapi masalah tetap
Ya. Banyak. Muncul, oke. Nah, kenapa tidak ada di dunia ini negara yang nggak punya masalah kan? Ya. Nah, kita ada masalah di sehari ini lah hak asasi manusia. Apa itu? Beberapa persoalan di masa lalu belum bisa kita selesaikan satu sisi, dan juga belum bisa memberikan rasa adil kepada saudara kita yang waktu di masa lalu menjadi korban. Masih ada yang hilang, belum ada penjelasan, macam-macam. Selain itu apa? Ya, karena keterbukaan ekonomi, kompetisi juga semakin tinggi, biaya hidup naik, sosial ekonomi, orang juga merasa hari ini kok belum lebih baik kehidupannya, juga, ya kan? Nah, inilah persoalan-persoalan hak asasi manusia hari ini. Kalau kita sederhanakan dalam bahasa hak asasi manusia, masalah-masalah sosial politik tetap ada masalah, masalah-masalah sosial ekonomi dan budaya tetap ada persoalan. Nah, ini kan tantangan bernegara, berbangsa yang selalu ada. Tergantung nanti pemerintahnya mau menjawab dengan program-program seperti apa. Nah, inilah kritik orang macam-macam hari ini kan di sini. Iya. Jadi pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara, begitu ya. Oke, apa menurut Bang Amir masalah terbesar bidang atau aspek hak asasi manusia di negeri ini? Ya, kalau terbesar sih saya tidak bisa mengatakan terbesar. Mungkin ada beberapa hal penting, hal yang mesti menjadi prioritas. Atau perhatian utama lah dalam 5-10 tahun ke depan. Karena kondisi dunia akan berubah. Kita harus siap menghadapi ini. Nah, misalnya pertama, tentu kita perlu dari sekarang menyiapkan program yang bisa menjamin ketersediaan perlindungan pada hak sosial ekonomi. Kalau hak sosial ekonomi terlindungi, orang akan sejahtera. Nah, apa itu? Ya, kepastian kepemilikan atas tanah, bahan pangan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang cukup memadai, dan sangat penting sekali adalah karena persaingan ke depan sangat luar biasa, menyiapkan infrastruktur pelayanan pendidikan untuk tiap-tiap warga negara di seluruh Indonesia. Ini di samping itu yang menjaga kualitas demokrasi kita mesti tetap bersandar pada norma penghormatan pada hak asasi manusia. Nah, ini yang menjadi prioritas kita ke depan semestinya. Bersama-sama semua kita warga negara Indonesia. Oke. Baik, rekan Pundi, semakin menarik dan hot ya, semakin hangat menurut saya. Namanya juga membincang tentang hak-hak individu, hak-hak manusia, begitu ya. Termasuk ini tentunya Bang, di penerapan hak asasi manusia aspek kelompok minoritas agama, begitu ya, itu perlu juga disampaikan kondisinya kepada warga internet Pundi, begitu ya. Itu kondisi di aspek kelompok minoritas agama. Itu gimana Bang? Ini saya kasih gambaran sedikit begini. Dalam konstitusi kita, nah ini bicara kenegaraan ya, bukan maunya orang seorang. Kita bernegara, sandarannya konstitusi, tidak ada yang lain. Di dalam konstitusi kita, kalau dicermati secara baik-baik, biasanya jarang mencermati ini, di situ kan dikatakan setiap orang. Frase itu setiap warga negara. Artinya apa? Setiap individu. Nah, konstitusi kita mengatakan menjamin setiap warga negara, individu warga negara memiliki keyakinan sesuai nuraninya. Itu tadi yang saya katakan, butuh rasa hormat atau respek dari tiap-tiap warga negara kepada warga negara yang lain. Orang itu mau memilih apa yang dia nyaman, kita respek aja di situ. Nah, dengan demikian kita tidak perlu merasa risau dengan perbedaan-perbedaan, kecuali orang membuat perbedaan, dia menganjurkan violence atau kekerasan, itu tidak boleh, melawan hukum pidana dia. Tapi bahwa dia mau yakini sesuatu, ya kita respect saja, apapun pilihannya. Tapi saya yakin karena kita di Indonesia, pilihan-pilihan orang Indonesia tentu ya segitu-segitu juga, ya Islam, Kristen, yang lain-lain itu. Tapi sekali lagi rasa respect dan percaya antar warga negara. Kenapa?
bangsa kita ini hanya bisa maju kalau di antara kita yang berbeda bisa saling respect. Ya, ya. Kembali ke rasa dan respect tadi, menghormati hak setiap individu ya. Apakah bagi kelompok minoritas agama itu sudah mendapatkan penghormatan itu begitu ya? Karena bermunculan tension, ketegangan, konflik. Begitu. Nah itu tadi saya menyampaikan seperti itu supaya kita tidak terus-terusan ontran-ontranan ini kalau ada perbedaan. Hari ini memang ada peristiwa di mana-mana, beberapa peristiwa itu, ya. Tapi saya sebagai Komnas HAM mengkomunikasikan ini, ayo kita selesaikan baik-baik. Ya, ada tempur di Kalimantan Barat, di NTT, bahkan di Semarang sini, wah macam-macam, macam-macam, ya kan, macam-macam. Pokoknya ada saja persoalan itu. Nah, maka persoalan itu akan selalu ada. Aparatur negaranya mesti bisa dan siap selalu menghadapi atau mencari cara penyelesaian atas persoalan itu dengan sandaran norma hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi kita. Kembalikan kepada legal formal begitu ya.